Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Apa kabarnya hari ini? Baik, Bu. Baik, Bu. Alhamdulillah. Semoga kalian dalam keadaan sehat, semangat, dan siap mengikuti kegiatan layanan BK kita di pagi ini. Sebelum itu, perkenalkan, nama Ibu Ririn Firdiansyah. Ibu lulusan dari Universitas Indraprasta, jurusan Bimbingan dan Konseling. Dan hari ini, Ibu akan mendampingi kalian dalam kegiatan layanan klasikal dengan tema Yuk Kembangkan Literasi dengan Klub Baca Buku. Sebelum kita mulai, Ibu ingin menyampaikan 4 asas penting dalam bimbingan dan konseling, yaitu yang pertama ada asas kegiatan. Asas kegiatan ini dalam layanan kalian akan diajak aktif, tidak hanya mendengarkan tapi juga berdiskusi dan menuliskan komitmen. Asas kedua ini ada asas keterbukaan. Kalian dipersilahkan menyampaikan pendapat dan pengalaman secara jujur tanpa rasa takut. Asas ketiga ini ada asas kerahasiaan. Segala hal yang kalian sampaikan dalam layanan ini akan dijaga kerahasiaannya. Dan yang terakhir ini, yang keempat ada asas kenormatifan. Kita akan tetap mengikuti norma dan etika sekolah selama kegiatan berlangsung. Sebagai pemanasan, Ibu ingin bertanya, apa buku terakhir yang kamu baca? Silakan angkat tangan. Yang ingin berbagi boleh novel, komik, atau artikel dari internet sekalipun. Saya, Bu, mau jawab. Iya, boleh, silakan. Saya terakhir baca buku novel Terelie, Bu. Oh, berarti baca buku dari penulis Terelie. Terima kasih atas partisipasinya. Sekarang mari kita sama-sama menyimak tayangan video pendek tentang pentingnya budaya literasi dan kegiatan klub baca buku. Kamu tahu nggak sih kalau Wakil Presiden pertama Indonesia, Bung Hatta, punya lebih dari 30.000 koleksi buku? Nah, kalau kamu sendiri udah berapa buku yang kamu baca sampai hari ini? Kalau kamu jawab nggak terhitung, selamat ya geng, artinya kamu udah tahu seberapa penting baca buku buat kehidupan kamu. Tapi kalau kamu jawab baru sedikit, juga nggak masalah kok. Kali ini kita akan bahas banyak hal positif soal buku yang bakal menginspirasi kamu untuk jadi rajin baca buku. Buku adalah jendela dunia. Pasti kamu udah bosan sih dengar kalimat tadi, tapi kamu harus sadar nih kalau itu benar adanya. Sebelum kita bahas lebih lanjut manfaatnya, kenalan dulu yuk sama beberapa tokoh besar yang gak bisa jauh dari buku, karena sadar betapa pentingnya manfaat dari membaca. Pertama ada Bill Gates, dengan total bacaan 50 buku dalam waktu setahun. Kedua ada Mark Zuckerberg, yang selalu ngebaca 1 buku baru setiap 2 minggu. Ketiga, ada tokoh nasional Indonesia yaitu Bung Hatta yang punya 30.000 koleksi buku. Keempat, ada Warren Buffett, seorang miliarder yang ngabisin 80% waktunya dalam sehari buat ngebaca buku. Kelima, ada Anthony Robbins yang pernah baca 700 buku dalam kurun waktu setahun. Bayangin deh, di tengah kesibukan beliau-beliau ini, mereka masih menyempatkan diri buat terus ngebaca buku dengan jumlah bacaan yang banyak pula. Jadi, harusnya nggak ada alasan buat kita untuk malas baca buku ya, geng. Apalagi kalau kamu tahu banyaknya manfaat dari membaca buku berikut ini. Yang pertama, pastinya meningkatkan kecerdasan. Menurut penelitian University of Edinburgh dan King's College London, kalau kita terbiasa membaca dari kecil, maka efeknya kecerdasan yang kita punya bakal meningkat secara keseluruhan loh, geng. Kedua, menambah kemampuan berbahasa. Beribu kosakata yang terdapat di dalam sebuah buku akhirnya bisa ngebuat kemampuan berbahasa kamu semakin bertambah. Kemampuan berbahasa ini bakal dibutuhkan banget nantinya, karena dilansir dalam laman CNN, hampir 69% perusahaan akan mencari karyawan yang punya keterampilan bahasa yang oke. Ketiga, ningkatin daya ingat dan konsentrasi. Gak cuma tubuh saja yang butuh olahraga, otak kita juga butuh loh, geng, supaya fungsinya bisa berjalan optimal. Menurut jurnal penelitian dari American Academy of Neurology, membaca terbukti mampu ngelatih daya ingat dan konsentrasi seseorang. Membaca buku secara rutin membuat otak terstimulasi buat terbiasa mengolah pikiran dan memori. Keempat, bisa mencegah Alzheimer.
Alzheimer adalah penyakit yang sampai saat ini obatnya belum ditemukan. Tapi kabar baiknya, Alzheimer bisa dicegah dengan cara membaca buku. Kalau kata penelitian dari Rush University Medical Center, otak kita sangat dipengaruhi sama apa yang kita kerjakan, geng. Salah satunya lewat membaca. Kelima, baca buku bisa menumbuhkan rasa empati. Menurut hasil penelitian dari The New School for Social Research, membaca buku, terutama dengan bahasa fiksi, bisa ngebantu kamu buat memahami segala emosi yang orang lain rasain dan juga apa yang orang lain pikirkan. Keenam, ngurangin stres. Sering stres karena berbagai tuntutan, ternyata baca buku bisa jadi obatnya. Menurut penelitian dari University of Sussex, ternyata membaca punya pengaruh yang signifikan dalam mengurangi stres. Level stres bisa berkurang sebanyak 68% cuma dari 6 menit membaca, geng. Kok bisa ya? Karena saat membaca, kita diajak buat berimajinasi, geng. Dan hal inilah yang bisa menghempas jauh si stres tadi. Ketujuh, bisa membuat tidur jadi lebih nyenyak. Yang sering begadang dan susah tidur, kayaknya mesti mulai baca buku nih. Menurut National Sleep Foundation, membaca buku sebelum tidur bisa menenangkan tubuh dan pikiran kamu loh. Dan hal inilah yang bisa ngebuat tidur kamu jadi lebih nyenyak. Nah, itulah berbagai manfaat yang bisa kamu dapetin lewat membaca buku, geng. Ternyata membaca buku itu banyak banget manfaatnya, kan? Nah, setelah menonton video tadi, kita akan lanjutkan dengan materi presentasi. Ibu sudah siapkan beberapa slide PowerPoint untuk kalian simak. Membuka pintu dunia melalui sebuah literasi. Literasi adalah sebuah kunci untuk kita semua menuju ke masa depan yang lebih baik. Literasi itu apa sih? Literasi bukan hanya tentang membaca dan menulis, tetapi mencakup kemampuan memahami, menganalisis, dan menggunakan informasi secara kritis dan kreatif. Pentingnya literasi bagi remaja. Yang pertama itu ada meningkatkan daya pikir kritis dan logis. Dan yang kedua, mendorong empati dan imajinasi. Ketiga, memperkaya kosakata dan pengetahuan. Dan yang terakhir, meningkatkan prestasi akademik dan kecakapan hidup. Apa itu klub baca buku? Klub baca buku adalah kelompok yang secara rutin membaca dan mendiskusikan buku tertentu. Tujuannya untuk membangun budaya membaca yang menyenangkan dan interaktif. Nah, manfaat klub baca buku ini ada 4. Yang pertama, menumbuhkan minat baca buku. Yang kedua, meningkatkan kemampuan komunikasi dan berpikir kritis. Yang ketiga, ada menumbuhkan rasa percaya diri dalam menyampaikan pendapat. Dan yang terakhir, ada menjalin kebersamaan dan kolaborasi antar siswa. Di sini ada langkah membentuk klub baca buku. Yang pertama, tentukan anggota dan nama klub. Yang kedua itu, pilih buku yang akan dibaca bersama. Yang ketiga, jadwalkan waktu pertemuan rutin. Yang keempat, buat aturan dasar seperti sesi diskusi, review buku, dan lain-lain. Dan yang terakhir, gunakan media sosial atau mading sekolah untuk promosi. Terima kasih atas perhatian semuanya. Semoga presentasi ini dapat menambah ilmu pengetahuan para pembaca sekalian. Waktu kita hampir habis. Ibu senang sekali karena kalian terlihat antusias. Sebelum kita akhiri, mari kita tarik kesimpulannya. Literasi sangat penting di era digital saat ini. Klub baca buku bisa jadi sarana untuk mengembangkan kebiasaan membaca. Dengan membentuk komunitas, kalian bisa saling berbagi, berdiskusi, bahkan membuat kegiatan literasi rutin di sekolah. Terima kasih atas perhatian dan kerjasamanya. Semoga materi hari ini bisa menginspirasi kalian untuk menjadi pelajar yang gemar membaca dan berwawasan luas. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.